Anak-anak ini hanya diberi makanan yang tidak bergizi 1 hari 1 kali, mandi 1 tahun 1 kali, dan tidak boleh menggunakan toilet, sehingga mereka pun buang air kecil, buang air besar secara sembarangan di tempat mereka dirantai di kamar itu. Inilah kisah keluarga terhoror di zaman modern ini di kota yang modern, yaitu di California, Amerika. Kisah lengkapnya simak terus, tapi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi untuk kisah kali ini mengulas tentang kisah keluarga David Turpin yang sangat super minal, dan menurut saya ini sangat-sangat gila dalam mereka memperlakukan anak-anaknya secara sangat tidak manusiawi. Horor dan neraka adalah sebutan yang paling pantas untuk apa yang sudah dilakukan oleh Turpin dan istrinya terhadap anak-anak mereka. Diketahui Turpin dan istrinya ini sangat hobi membuat anak, sehingga anak mereka berjumlah 13 orang. Yang paling kecil berumur 2 tahun, yang paling besar berumur 29 tahun. Sang suami David Allen Turpin berusia 56 tahun, sedangkan istrinya Louise Anna Turpin berusia 49 tahun. Mereka tinggal di kota Paris. Ini adalah salah satu kota di California. Awalnya nggak ada seorang pun yang tahu kalau keluarga Turpin ini ada sesuatu yang nggak beres. Lingkungan, tetangga kanan kiri mengira kalau keluarga Turpin ini senormal keluarga-keluarga yang lain. Dari luar rumahnya tampak rapi dan semua normal-normal saja. Keluarga ini juga sering ngadain acara-acara seperti perayaan Natal, ulang tahun perkawinan, dan mereka juga sering memposting foto-foto mereka di Facebook saat mereka pergi berlibur sekeluarga. Tetapi sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam rumah keluarga Turpin. Ke-13 anak-anak Turpin menjalani hidup seperti di dalam neraka yang penuh kehororan sejak mereka orok. Mereka semua tidak pernah keluar ke halaman, sekedar menikmati matahari ataupun angin, tidak pernah bermain-main, tidak pernah bergaul, tidak pernah sekolah, apalagi jalan-jalan ke mall. Jadi anak-anak keluarga Turpin sama sekali tidak paham dunia luar itu seperti apa. Mereka keluar rumah sangat jarang sekali saat diizinkan dan bersama dengan kedua orang tuanya. Mungkin hal itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Siapapun yang berani berlarian di dalam rumah atau mencuri makanan, mereka akan dipukul, dijambak, dicekik, bahkan dirantai dengan tempat tidur oleh kedua orang tua kandung yang sangat koplak ini. Anak-anak keluarga Turpin sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Makanan untuk ke-13 anak-anak ini hanyalah labu, kuning direbus, dan kentang direbus. Kadang-kadang yang paling enak pie apple, itu pun diberikan 1 kali 1 hari. Sedangkan kedua orang tua makanannya yang enak dan normal. Kalau ada roti milik orang tua yang sudah berjamur, barulah anak-anak ini merasakan makan roti. Yang gilanya lagi nih teman-teman, Louise dan David Turpin menyimpan makanan-makanan itu di meja, di kulkas yang terlihat dan terjangkau oleh anak-anak ini. Tapi anak-anak ini tidak diizinkan untuk menyentuhnya, apalagi memakannya. Ke-13 anak-anak Turpin diizinkan mandi 1 tahun 1 kali, dan mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan toilet kamar mandi. Jadi mereka kepengen pipis atau kepengen pup, mereka lakukan di tempat mereka, di sebuah ruangan yang disebut kamar, dan ditinggali mereka ber-13. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya seperti apa baunya dalam satu kamar berisi 13 anak-anak, mandinya 1 tahun sekali, pup di situ, pipis di situ, tidak ada ventilasi, tidak ada lampu, tidak ada angin-angin, dan tidak ada apa-apa. Gelap, lembab, jorok, bau, dan kotoran-kotoran mereka tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Mereka hidup seperti di dalam kandang sapi. Kandang sapi saja masih setiap hari dibersihkan. Mereka sama sekali tidak pernah dibersihkan. Sangat-sangat tidak manusiawi. Sebenarnya di rumah itu banyak sekali mainan-mainan anak-anak yang masih utuh terbungkus rapi, belum di-unboxing. Tapi anak-anak ini sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Dan banyak sekali juga terdapat baju-baju yang masih ada labelnya, tapi anak-anak ini tidak boleh memakainya. Anak-anak ini juga dibiarkan melihat, mencium makanan yang orang tua taruh di atas meja, di kulkas yang penuh dengan makanan bergizi dan enak-enak. Tapi anak-anak ini tidak boleh makan. Berani mencuri makanan itu akan dipukuli selayaknya maling. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Saking lamanya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, membuat keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan. Mereka tidak tumbuh dengan normal karena terlalu lama malnutrisi atau kurang gizi. Bahkan anak yang paling tua yang berusia 29 tahun beratnya hanya 34 kg, seperti berat anak kelas 4 SD. Sedangkan anak-anak yang lain semuanya pada pucat, lemah, dan kurus kering.
pertumbuhan otot mereka terganggu sebab mengalami malnutrisi selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana semua bisa terungkap? Jadi anak-anak ini sudah sering membicarakan masalah keinginannya untuk kabur selama 2 tahun terakhir. Anak perempuan yang bernama Jordan Turpin berusia 17 tahun dan kakaknya berhasil melarikan diri pada pagi hari itu, hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Jam 5 pagi, Jordan Turpin ini berhasil memanjat jendela dan kabur dari rumah itu. Setelah keduanya berhasil keluar dari rumah, sang kakak yang merasa ketakutan memutuskan untuk balik lagi ke kamar horornya. Sedangkan Jordan Turpin yang saat itu berhasil membawa HP milik sang ayah terus berlari menjauhi rumah di pagi-pagi buta itu. Tapi ternyata HP-nya sang ayah diberi kunci, hingga Jordan Turpin hanya bisa memanggil layanan darurat 911 untuk meminta pertolongan. Ini adalah rekaman suara asli saat Jordan Turpin menghubungi layanan darurat 911 pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 5 pagi. Ayo kita dengar. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Si Jordan yang sangat tegang, khawatir, dan ketakutan menceritakan segala hal yang telah menimpa diri dan saudara-saudaranya. They abuse you. Okay. They hit us. They throw us across. They like to throw us across the room. They pull our hair. They yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay. How old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Polisi sudah bertanya pada Jordan tentang di mana dia saat itu tinggal, di mana saat itu dia berada. Tapi si Jordan tidak mengetahui dirinya berada di mana. Nama, jalan, dan lain-lain si Jordan tidak tahu. Sebab dia memang tidak pernah diperkenalkan dengan lingkungan sekitar. Selalu dikurung di dalam kamar. Tapi petugas 911 terus mengajaknya ngobrol sambil dilacak di mana Jordan melakukan panggilan itu. Panggilan 911 berakhir setelah petugas yang dikirim menemukan keberadaan Jordan di saat itu. Polisi pun langsung menuju ke rumah Jordan. Dan mereka sama-sama sangat kaget. Turpin dan Louisiana pun sangat kaget. Kok tiba-tiba didatangi oleh polisi? Saat membuka pintu rumah, polisi pun sangat-sangat terkejut sebab rumah itu sangat kotor, sangat acak-acakan, tidak seperti rumah-rumah pada umumnya. Dan polisi pun merasa ngeri saat polisi masuk ke kamar di mana anak-anak itu dikurung. Dan beneran, ternyata di situ ada 3 anak yang sedang dirantai di tempat tidur. Dan banyak anak-anak lain duduk dengan tubuh pucat dan kurus kering. Karena malnutrisi bertahun-tahun, mereka pun mengalami penyusutan otot. Kondisi kamar yang penuh anak-anak ini pun sangat berbau busuk. Dan di lantai di sudut-sudut kamar penuh dengan kotoran anak-anak ini karena mereka tidak diizinkan memakai toilet. Sekalipun mereka kelihatan seperti anak-anak, tapi 7 dari 13 orang ini sudah berusia dewasa, yaitu 18 sampai 29 tahun. Hanya tubuh mereka saja yang kecil-kecil dan terlalu kurus. Dengan 6 anak yang lain masih berusia di bawah 17 tahun. Yang 17 tahun tadi itu Jordan. Jadi yang kelihatan masih normal, masih gemuk, masih lincah, itu anak yang paling terakhir yang berusia 2 tahun. Saat itu juga David Turpin dan Louisiana dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan langsung ditahan. Dan polisi juga mengevakuasi dan menenangkan anak-anak yang ada di situ. Banyak dari anak-anak ini yang tidak tahu apa itu polisi. Sedangkan Jordan yang saat itu berusia 17 tahun mengatakan bahwa dirinya itu gemetaran, ketakutan, khawatir saat pelariannya itu. Karena dia khawatir, takut-takut kalau pelariannya gagal, maka dia akan menerima perlakuan yang semakin pahit dari kedua orang tuanya. Polisi pun memindahkan ke-13 anak-anak Turpin ini ke sebuah penginapan khusus anak-anak di kota California. Kasus ini pun menjadi sangat viral di Amerika saat itu. Sebab nggak ada yang menyangka kalau di sebuah kota yang begitu tenang, di zaman now, di zaman modern, masih ada orang tua yang memperlakukan anak-anak seperti Turpin family ini. Ketiga anak yang kedapatan dirantai di tempat tidur adalah 2 anak perempuan berusia 11 dan 13 tahun, satu lagi laki-laki berusia 22 tahun. Jadi menurut orang tuanya, ketiga anak yang dirantai dengan tempat tidur ini karena mereka itu nakal, berlarian ke sana ke sini seperti anak-anak kecil pada umumnya dan tidak nurut omongan orang tua. Bahkan kedua orang tua ini mengaku kalau anak yang berumur 22 tahun ini sudah dirantai selama 6 tahun dan dia tetap membiarkan anak ini pup dan pipis di tempat. Kengerian hidup yang sudah mereka alami
membuat banyak orang merasa kasihan. Masyarakat melalui berbagai komunitas lokal mengumpulkan donasi untuk perawatan psikis dan fisik anak-anak Turpin yang memang sudah sangat hancur lebur. Yang parahnya lagi nih sob, nggak hanya di sisa fisik dan mental saja. Sebab ternyata David Turpin pun melakukan aksi cabul terhadap anak gadisnya yang berumur 14 tahun. Aksi cabul itu pun disaksikan oleh istrinya, bahkan di-ACC oleh istrinya. Karena memang dua orang tua ini sudah bejat total teman-teman. Tentunya semua orang setuju kalau kedua orang tua ini memang benar-benar kedua orang tua yang tidak normal. Dan pasti ada satu penyebab yang membuat mereka seperti itu. Adik perempuan Louis yang bernama Teresa Robinette membuat pengakuan bahwa saat mereka masih kecil, dia dan Anna Louis ini sering dijual ke pedofil yang kaya oleh ibunya hanya demi mendapatkan uang. Dan luka-luka itulah rupanya memberi pengaruh yang sangat besar pada cara Louis memperlakukan anak-anak mereka. Teresia ini tidak tahu dan tidak menyangka kalau sang kakak berperilaku seperti itu kepada anak-anak, sebab mereka hanya terhubung lewat telepon selama ini. Sedangkan David Turpin adalah seorang pria yang bisa dikatakan sangat depresi. Saat muda, David yang cerdas adalah seorang bankir handal dengan gaji 140 juta rupiah setiap bulan pada tahun 2011. Tapi karena buruknya pengelolaan keuangan keluarga ini, David akhirnya dipecat dari pekerjaan, bahkan terjerat utang miliaran rupiah. David Turpin dan Anna Louis Turpin dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Tapi ke-13 anak-anak ini tidak membenci, apalagi dendam pada kedua orang tuanya. Mereka justru mengatakan kalau mereka selalu kangen kepada kedua orang tuanya. Nah teman-teman, semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini di sudut manapun di dunia ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.